pikiran Ketum tentang menyikapi bagaimana 1 tahun Presiden Prabowo. Kembali lagi di channel Tegak Lurus. Ya. Kali ini saya kedatangan tamu dari Kuta, dari UIG, yaitu Ketum Dayat, ya, sebagai Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Terima kasih Tum atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga. Saya yakin Ketum sibuk. Nah, tentu yang ingin saya sampaikan di awal adalah beliau ini adalah Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa periode 2024-2025, dan saya juga pernah jadi Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa di tahun 2020. Jadi kita sama, ya, kalau menjabat sebagai Ketua Lem, yang kita berbeda periode. Tapi saya yakin isi pikiran kita sama. Oke. Nah, hari ini kita melihat fenomena yang terjadi. Tentu hari ini tanggal 20 Oktober tahun 2025, persis dengan pelantikan Presiden kita 20 Oktober tahun 2024. Ini kita tahun Presiden Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu banyak sekali, ya, fenomena hal yang terjadi di masa kepemimpinan dia walaupun baru setahun. Biasanya kalau teman-teman aktivis itu di 100 hari, di 1 tahun itu biasa menyampaikan ataupun mengkritisi sesuatu tentang kinerja presiden. Dan tentu kali ini kita dihadapkan dengan 1 tahun Presiden Pak Prabowo. Tentu yang menarik adalah tentang bagaimana isu-isu yang hadir di permukaan tentang ekonomi, politik, ya, tentang hukum, bicara soal justice, bicara soal keadilan, tentu bicara soal kesetaraan hukum, bicara soal politik law, ya, itu sangat nampak di permukaan. Jadi yang paling penting itu soal solusi, ya. Itu yang sangat merajalela. Oke dong. Nah, saya ingin meminta pandangan Ketum. Kalau minta terlalu halus, saya ingin menagih pikiran Ketum tentang menyikapi bagaimana 1 tahun Presiden Prabowo. Ya. Selamat kepemimpinan Presiden Prabowo, ya. Saya tidak Prabowo gitu. Oke, silakan bebas. Jadi hari ini, ya, bisa dibilang sangat-sangat bermasalah. Oke. Sangat-sangat menyita banyak waktu mahasiswa, untuk mengkritisi pemerintah hari ini. Karena seperti kita lihat bahwa tidak ada 1 hari pun yang tenang di Indonesia. Tidak ada 1 hari tanpa isu buruk di Indonesia. Setiap hari pasti ada saja, entah Prabowo-nya blunder, Gibran blunder, menteri-menterinya blunder, sampai ke bawah-bawahnya blunder pun setiap hari pasti ada. Korupsi, pengumpulan, penculikan aktivis, semuanya ada. Dan itu sudah jadi makanan hari-hari bagi mahasiswa hari ini. Bahkan kami lembaga eksekutif mahasiswa yang hari ini, mungkin dulu abang sudah pernah merasakan juga bahwa, ya, kami sampai bingung, kami mau mengkritisi yang mana dulu. Tapi belum selesai membuat kajian tentang satu isu, tiba-tiba sudah ada lagi isu baru. Kami di awal periode sudah mengkritisi soal tambang, kemudian belum lama setelah itu sudah ada isu baru lagi. Gini itu, kalau di 1 tahun Prabowo ini sulit, ya, kita fokus. Kita bicara mulai dari hukum dulu, ya. Artinya teman-teman Ketum, ya, mungkin yang terdekat tiba-tiba ditangkap di Jogja dan dibawa ke fenomena, ya. Itu sangat erat sekali dengan hukum. Artinya bicara soal justice, ya, bicara soal policy kebijakan, dan bicara soal kesetaraan. Pandangan Ketum, ya, dengan kasus-kasus hukum yang ada di Indonesia per hari ini, apalagi korupsi, kan tetap ujungnya juga dengan hukum, kan. Pandangan hukum di Indonesia menurut Ketum per 1 tahun Prabowo ini seperti saya. Jadi kalau kita sebalik ke belakang, kita melihat Prabowo di awal masa kepemimpinannya, seakan pada saat itu dia coba menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa dia sedang bersih-bersih, bersih-bersih koruptor. Nah, tapi ternyata
setelah ditelusuri ternyata yang dibersihkan hanya lawan politiknya saja, Pak. Oke. Jadi sudah banyak kemudian orang-orang yang ditangkap itu ya istilahnya kalau kita bilang bernyanyi ya, bernyanyi dia bilang si ini terlibat, si ini terlibat, si ini terlibat, tapi ternyata nggak ditangkap. Ternyata Contoh kasus Sylvester Matutina ya yang sudah ditetapkan tersangkakan selama 6 tahun sampai hari ini belum ditangkap, tapi ribut terus ya. ya. Terus kemudian ya pada akhirnya yang disaku adalah orang politik saja. Seperti yang paling viral lah ya, Tom Lembo dan kawan-kawan. Tapi akhirnya dia kemudian memunculkan sensi di media, di publik bahwa dia penyelamat. Nah, ya inilah apa namanya wajah hukum dunia kita. Jadi sangat-sangat ya bisa dibilang lumayan bobrok dengan sistemnya, lumayan hancur secara penerapan hukumnya. Dan ternyata yang hari ini pun penegakan hukum di Indonesia sangat-sangat ya bisa dibilang sangat-sangat hancur. Aparat penegak hukum yang melanggar hukum, Pak. Contoh gimana? Ya bisa kita lihat aparat kepolisian hari ini. Ya hari ini mereka melakukan tindakan represi, tindakan Sepakat saya. yang sangat-sangat tidak manusiawi kepada masa aksi, ataupun kalau misalnya kita bisa melihat lebih jauh ke pelosok Indonesia, polisi sering terlibat dalam pembebasan lahan, sering terlibat dalam perampasan lahan adat, tanah adat. Polisi sering menjadi tameng bagi para pengusaha, dan kemudian ya banyak kejadian yang ternyata polisi malah menembak warga yang mempertahankan tanahnya. Nah ya inilah wajah hukum di Indonesia hari ini. Dan kalau misalnya terdekat ya Widas, Coba ini sebagai aktivis, sebagai ketua fenomena yang terjadi di UI hari ini bagaimana? Karena saya lihat bro, UI ini kan sekarang menjadi pioner ya, artinya sama lah kampusnya, kampus pioner juga. Dan sekarang ini sering dikatakan UI ini bagus dalam menyampaikan aspirasi dan membela hak mahasiswa atau masyarakat ini. Fenomena yang terjadi di sekarang ini apa tuh? Sampai hari ini teman-teman di mahasiswa di kelompok studi, apalagi di fakultas hukum itu mereka lumayan sering untuk melakukan judicial review JR itu Mahkamah Konstitusi. Nah terbaru ada teman-teman dari fakultas hukum yang hari ini sedang JR tentang tunjangan DPR atau tunjangan pensiun DPR ya kalau tidak salah. Kemudian sempat beberapa bulan sebelumnya waktu kita lagi rame-rame di TNI itu kan mahasiswa UI mengajukan JR ke Mahkamah Konstitusi. Namun ternyata mahasiswa yang melakukan JR ini didatangi oleh tentara, tidak didatangi oleh tentara ke rumahnya, dan itu sempat jadi isu yang cukup viral di Indonesia saat itu sampai disorot oleh media besar. Dan ya ternyata pun ketika kita menyampaikan aspirasi melalui media hukum, melalui media yang sangat resmi, walaupun penyampaian aspirasi di jalanan juga tidak salah, benar tidak ada salah, dilindungi secara undang-undang, itu metode saja, tidak ada salah. Tapi kita coba pakai metode yang lebih ilmiah lagi melalui Mahkamah Konstitusi, tapi ternyata dikriminalisasi juga sama juga oleh aparat. Ya mungkin kalau di jalan kita dipukul, nah ini mereka didatangi, diancam orang tuanya, kepala desanya, ya, sebut ya, itulah wajah hukum Indonesia kita. Ya. Tidak hanya masyarakat, tapi mahasiswa pun dilakukan represivitas oleh kepolisian dan kawan-kawannya. Nah, tentu ini menariknya karena hukum itu adalah wajah Indonesia. Itu sangat menjadi sebuah anomali ketika hukum kita itu tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi pesan pada nilai-nilai yang ada di sosial. Fenomena yang terjadi sangat banyak. Kalau ini saya pengen menjelaskan tentang bagaimana Agustus Maret ya
Juga mahasiswa sangat ribut ya, banyak isu yang muncul di permukaan dan mahasiswa masyarakat bahkan ojol dan sampai harus menghilangkan 9 sampai 10 nyawa. Itu pandangan hukum seperti apa melihat fenomena ini? Apakah pemerintah harus bertanggung jawab atas hal ini atau seperti apa? Pasti pengadilan pertama ya kejadian yang terjadi di Indonesia kejadian bulan Agustus akhir itu merupakan apa ya, kalau kita lihat sebagai eskalasi kemarahan masyarakat, di mana masyarakat coba katakan kemarahan. Masyarakat ini kan kadang kita tidak bisa berdua. Mungkin misalnya kalau misalnya aksi yang dikomandoi oleh mahasiswa, diatur oleh mahasiswa aktivis, itu kemungkinan besar aksinya pasti rapi, teratur, dan tujuan aksinya jelas. Namun ketika kita melihat kemarahan warga, ini nggak bisa dieskalasikan lagi. Ini kita nggak bisa lagi dikoordinir. Jadi benar-benar masyarakat menunjukkan kemarahannya kepada pemerintahan itu. Tentunya pasti ini terlibat pengkajian dan lain sebagainya. Kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan hari itu walaupun sangat simpang siur ya, walaupun ya kadang ada beberapa video yang memperlihatkan ini seperti settingan. Nah itu tuh, jadi ini seperti settingan. Jadi kemarin saya sempat ngisi di satu podcast itu kira-kira judulnya itu aksi Agustus kemarin itu tidak punya leader, makanya disebut leaderless, aksi tanpa kepala. Menurut itu sebagai ketua lembaga mahasiswa dan sebagai orang yang berkesempatan, banyak sekali yang muncul dan hadir di panggung ini adalah settingan. Ini adalah support dari orang-orang yang kemudian tidak setuju dengan pemerintahnya. Menurut pandangan seperti apa, seperti itu, atau memang orang dalam juga yang membuat seperti itu? Ya, misalnya apa ya? Ya itu narasi yang dimiliki oleh Prabowo pada saat itu. Ya, itu narasi yang dimiliki oleh Prabowo mengatakan bahwa mahasiswa ini anti asing dan lain sebagainya, aksi denial koruptor. Menurut saya itu sangat-sangat tidak benar, karena apa ya, aksi yang tanpa kepala tadi, aksi yang tidak punya leader, itu ya berarti sudah menunjukkan bahwa aksi ini benar-benar apa ya, benar-benar murni dari keresahan masyarakat. Ini benar kemarahan rakyat, ini keresahan rakyat. Hari yang mereka suarakan bahwa kemudian sudah melihat itu tidak punya alur yang jelas ya, kita kalau boleh jujur ya itu. Tapi banyak kritis mengatakan memang ini memang sudah saatnya. Kita bisa saja kembali pada 1998, bagaimana 30 tahun soeharto berkuasa diturunkan dengan cara-cara seperti itu. Walaupun ada orang yang berpandangan, oh ini salah ini. Itu gimana? Dan nggak sedikit juga bang yang mengaku bahwa saya dalamnya. Karena ada tuh aksi UU TNI. Jadi entah tiba-tiba ada orang dari mana, tiba-tiba ngakunya dia yang bayar aksinya, dan itu kan jadi polemik di seluruh kalangan aktivis juga. Dan tidak sedikit juga kalangan aktivis yang pada akhirnya apa ya, orang yang tidak tahu sebenarnya malah, wah apakah saya ternyata digerakkan oleh orang yang dibayar? Nah itu malah yang menimbulkan ketidakpercayaan antara sesama aktivis. Padahal itu hanya apa ya, menurut saya hanya melalui permainannya pemerintah, kemudian melemahkan gerakan mahasiswa dan masyarakat. Dan itu terbukti kemarin pas Agustus kita melihat masyarakat bergerak tanpa dikomandoi, mulai dari Pati mulai dari Pati, kemudian merembeng terus sampai ke Jakarta chaos. Kemudian tanggal 28 ada tragedi almarhum Afan Kurniawan dilindas oleh polisi, dan itu yang membuat kerusuhan masih di seluruh Indonesia. Dan menurut saya itu tidak dikomandoi sama sekali. Bahkan ketika kita ini dipastikan memang tidak ada yang support. Ini memang murni kemarahan. Ini murni kemarahan lagi. Karena kami kemarin ya saya juga
apa ya, pelaku di lapangan yang saksi, konsolidasi di UIN Cibinong. Iya, konsolidasi. Dan hari itu kami sudah coba untuk membentuk sebenarnya teman-teman ojol supporter. Kami coba mengatakan, menyampaikan beberapa hal. Aksi ini harus kita komandoi, aksi ini harus kita koordinir, sudah leader lah. Dan ya sebenarnya kita hanya memastikan bagaimana keselamatan masa aksi, betul kan? Bagaimana kemasalahan pemerintah terserah mereka. Ya, selama ya kita cuma kita yang mementingkan keselamatan masa aksi gimana, terus kemudian keselamatan orang-orang di sekitar itu gimana, dan kita coba memitigasi hal-hal yang sekiranya yang merepotkan. Misalnya ketika ditangkap kemudian kita tidak bisa pendampingan hukum kan pasti betul repot. Nah, kita coba memitigasi hal itu, namun ternyata kemarahan ojol kan yang bangsa saudaranya dibunuh oleh polisi. Yang dalam sedang hadir begitu ya. Dan ya mereka bergerak atas dasar kemarahan pada saat itu. Ya makanya itu kita bisa melihat ada pembakaran Polda dan sebagainya. Ya, Di Jogja gitu ya. Di Jogja yang biasanya aksi adem damai tiba-tiba meledak dengan sebegitu parahnya. Ya itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa pemerintah pusat hari itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Itu. Kalau kita ada bicara soal itu, dengan itu nih sebagai orang yang masih aktif dan sebagai bagian dari aktif di Jogja. Apa harapan kita? Ini Prabowo masih lama. Apa harapan kita ke depan dengan fenomena-fenomena yang akan terjadi? Apakah akan tetap kritis, mengajak seluruh mahasiswa, mengajak seluruh BEM, mengajak seluruh emak-emak, itu apakah tetap kritis atau ya sudah sekarang karena ada pertanyaan, kita udah capek kritik, kita udah capek berteriak, ya udah kita diam saja, biar mereka bebas. Kalau orang itu apakah kita harus memberikan kritik dan aspirasi atau seperti apa? Ya sepertinya kita nggak bisa, sama pemerintah ini kita nggak bisa kita nggak bisa pakai metode menegur anak-anak. Oh siap. Ya, misalnya kita melihat anak-anak bagian nakal. Anak-anak nakal kan biasanya kita tegur. Sekali dua kali kita tegur, kadang sudah nanti kena sendiri. Oh, jadi levelnya bapak-bapak nakal ini. Tapi ini kita udah nggak bisa pakai pemerintah ini. Kita nggak bisa pakai itu yang sama. Jadi kalau metode teman-teman dari LEM atau dari PM atau dari aktif itu seperti apa sih? Nah, kalau kita yang pasti sistemnya adalah kita akan terus mengkritisi dalam arti bukan karena kita benci, tapi kita mengkritisi karena ya kita peduli akan kondisi bangsa dan kita nggak mau mereka melaksanakan kewenangan negara bukan untuk rakyat tapi untuk mereka sendiri. Dan ya mereka juga bukan anak-anak yang harus kita tunggu sampai kapok sendiri dan menurut saya nggak akan mungkin mereka kapok sendiri. Berarti ini harus tetap dikritik. Melewat judicial review, mau aksi atau apapun itu, ini harus tetap harus tetap dikritik. Karena ketika kita diam untuk mengkritisi pemerintah, mereka akan merasa bahwa jadi mereka benar. Oke. Dan ketika masyarakat berhasil dibuka, media berhasil dibuka, ya kita akan kembali ke masa yang tidak inginkan. Bagaimana pemerintahan rezim Soeharto, memberangus media, mahasiswa, aktivis, ya bisa lihat Marsina, Munir, dan betul sebagainya. Ya, begitu cool dan begitu-begitunya. Maka ya korban dari pesawatnya mahasiswa itu dari pasal pelaku. ya. Oke tuh, kita lanjutin. Terlepas dari itu, saya ingin menyebutkan nama-nama yang kemudian apakah menurut kita ini target atau memang mereka benar salah. Ada Tom Lembong, ada Hasto, ada Nadiem Makarim, terus ada Emerald Ebenezer. Emerald Ebenezer adalah orang yang apa? Oke, Nadiem Makarim mantan PDIP, terus Sekjen PDIP, terus Tom Lembong dulu mantan Menteri Jokowi dan waktu Pilpres kemarin dia mendukung Anies. Ya kita ambil sampel 4 orang itu saja. Ini kan sangat berkaitan dengan korupsi dan sangat berkaitan dengan
hukum tentu ini sangat berkaitan dengan menantu karena mereka adalah ya. Padahal betul atas kejadian dan fenomena ini itu seperti apa? Contoh Noel si namanya Venezia. Ternyata kita harus bunuh mati koruptor, tapi ternyata dia ketangkap juga. Ya, padahal itu bagaimana? Padahal dia sama kayak kita ini aktivis itu lah. Dan dia aktivis itu lah, tapi padahal dia masuk terjerat. Mana itu kan seperti Ya, tempat saya pun coba dulu. Kalau coba sisi yang lebih objektif lah. Kalau misalnya emang tuduhan itu benar ada dan terbukti secara hukum, maka siapapun mereka itu terlepas dari misalnya narasi bahwa Prabowo bersih yang tidak sepaham dengan dia. Tapi kalau emang itu korupsi, belum jelas hukum juga. Nah, tapi juga kayaknya Prabowo ya jangan hanya menyambung sebagian saja. berarti siapkan semua. Harus disikat habis. Kalau memang benar-benar niatnya adalah untuk korupsi, kalau niat yang benar-benar korupsi, pasti dia akan sikat semuanya. Tapi kalau ternyata dia hanya ingin membersihkan lawan politiknya saja, ya bisa juga dia pakai narasi korupsi. Jadi siapapun harus ditindak. Pasti. Jadi ilmu orang siapa harus ditindak. Pertanyaan menariknya, kalau benar jujur yang hadir di publik Prabowo adalah Jokowi. Dan kalau pandangan saya tadi di beberapa podcast saya sampaikan, karena Gibran mungkin saja Prabowo akan kalah lagi di Pilpres, oke? Dengan tukar tambah. Ada. Pertanyaan saya simpel, Jokowi efek apakah masih sangat kuat di kepemimpinan Prabowo atau bagaimana? Begini, satu contoh yang saya sebutkan namanya Sylvester Makuti, dia adalah orang dekat Jokowi, sudah 6 tahun menjadi tersangka tapi tidak pernah dieksekusi. Itu bukti real, okay? Dan ada beberapa orang yang kemudian sampai akhirnya menjadi pasang Castro, Prabowo sangat akrab, kerabat, teman dekat Jokowi, Tom Lembong, menteri mantan Jokowi. Tapi ini mereka ditangkap dan akhirnya Prabowo membebaskan dengan cara-cara hukum yang tepat. Pandangan kedua, apakah Jokowi ini masih sangat berpengaruh di kehidupan Pak Prabowo? Ya, kalau yang saya lihat saat tahun belakangan ini, Jokowi efek ini memang terkadang muncul, terkadang perlu. Jadi dalam beberapa hal mungkin Jokowi hadir sebagai penyelamatnya Prabowo terkadang. Tapi itu mungkin dalam kalau kita bisa lihat beberapa pemberitaan belakangan ini lah sampai terdekat mungkin rekrutnya kemarin ada sedikit fenomena yang cukup gitu. Ada beberapa menterinya Prabowo yang datang sowan ke Jokowi dan ya bisa dibilang Jokowi efeknya masih ada. Tapi Prabowo hari ini juga seperti menunjukkan bahwa dia punya power yang lebih besar daripada Jokowi. Berarti yakin nggak Prabowo akan sikat balik Jokowi? Menurut gimana? Itu mungkin saja, karena ya pasti politik kan tidak politik itu dinamis sangat-sangat berjalan. Kita tidak ya mungkin hari ini mereka koalisi, bisa jadi mereka musuh. Dengan Prabowo juga dulu mungkin mereka dia berteman baik dengan Megawati, bertarung di Pilpres. Berarti politik itu kepentingan. Ya bisa karena kita kawan kita kenapa nggak bisa. Semua akan pecah kalau seandainya kepentingan itu hadir. Pasti. Berarti Jokowi itu sampai ini masih ada. Dan Prabowo mencoba untuk melepaskan diri dari belenggunya Jokowi lah, karena ya pastinya seorang pemimpin yang ingin mengatakan bahwa dia besar, dia pasti akan melepaskan diri dari bayang-bayang orang yang ingin menjatuhkan dirinya, ataupun seperti misalnya ya orang ini menang karena saya gitu. Oh jadi ada apa ya? Klaim-klaim ya, klaim seperti yang dan sepertinya Prabowo ingin melepaskan klaim itu. Umur kuliah ya. Bentar lagi udah lulus. Baru ketua BEM. Fenomena hari ini adalah ijazah palsu. Ya, ini kan ijazah palsu.
ini sangat apa ya? Bagi saya sangat meracuni pikiran rakyat. Karena kita harus jujur. Setelah Jokowi selesai, ketenaran dia itu masih tinggi, kepercayaan publik terhadap dia masih tinggi. Ketika ijazah palsu yang dimunculkan, bukan masyarakat yang sebagai pendukung dia, ini kan tetap kokoh bahwa ya emang Jokowi itu alumni UGM, Sultan. Nah, ini kan menarik, akan menjadi dinamika baru di kepemimpinan Pak Prabowo. Dia nggak berakhir nih. Dan temu itu ribut, oposisi melawan, temu ribut, oposisi melawan, kan begitu pada akhirnya sekarang. Padahal itu ya, sebagai seorang akademisi juga, ya, artinya seorang pendidik yang masih kuliah, ya, memandangkan ini dari pengalaman ketemu itu seperti apa tentang ijazah palsu. Kalau saya soal ijazah palsu, saya sempat berdiskusi dengan teman-teman UGM. Dan teman-teman UGM sebenarnya melihat isu ini, ya mereka anggap isu ini hanya sertifikat. Mereka merasa bahwa isu ini aneh karena di UGM tidak memberikan pernyataan resminya. Kemudian banyak hal-hal janggal, misalnya pernah terjadi di UGM tiba-tiba ada sekelompok orang tiba-tiba datang pakai ada loh pakai bus dan demo membela Jokowi, aku minta ijazah asli Jokowi, menuntut ijazah asli Jokowi. Dan yang menurut saya itu apa ya biasa isu ijazah Jokowi itu seakan-akan hanya sebagai dijadikan mengalihkan isu. Ya, karena sih sudah awal Prabowo dan bahkan Jokowi pun tindakan yang sama itu seperti terulang. Ketika Roy Suryo ini digerakkan, ya bisa jadi karena isu ini sangat-sangat tidak tahu. Kalau saya melihat itu simpel. Kalau memang ada ijazah asli, tunjukin aja. Selesai. Saya publik ini nggak usah ribut. UGM juga sebagai soal itu saya UGM besar harusnya bisa membuktikan itu secara cepat biar stabilitas UGM itu tetap terjaga. Tapi ijazah palsu ini kan sampai hari ini masih ada. Tapi ini juga kalau ada ahli hukum yang mengatakan bahwa orang yang menuduh yang harus membuktikan tuduhannya. Oke. Nah, mungkin itu yang dipegang oleh tim hukumnya Jokowi ya. Untuk tidak memunculkan ijazah asli di media ya, karena asas hukumnya mengatakan seperti itu. Jadi yang si penuduh ini yang harus membuktikan. Kalau begitu adanya, saya mau memahami, ini saya berpandangan ini. Berarti Jokowi sengaja juga, bro. Kalau saya dia adalah seorang negarawan. Ketika dia dituduh seperti itu, ya sudah tinggal tunjukkan saja demi Indonesia lebih baik. Kan ini bicara soal persatuan. Rupanya kan begitu. Ketemu dan si oposisi benar nggak? Nah, kalau seandainya memang orang ada asas hukum yang mengatakan bahwa siapa yang melaporkan, siapa yang mentuduhkan, ya silakan juga bukti. Ya kalau saya sebagai Jokowi, saya sebagai negarawan, presiden 10 tahun, kalau saya bilang ya ini ijazah saya, manfaatnya kan banyak, kepercayaan publik semakin meningkat. Mungkin ini akan menjadi sebab baru bahwa Gibran bisa mencalonkan diri sebagai presiden 2029, bisa jadi kepercayaan publik. Nah, kenapa ini tidak terjadi? Ya kalau misalnya pengalaman saya tarik-tarikan atau silakan ya bisa jadi memang sengaja dilawan isu agar setiap hari masyarakat akan terus membicarakan Jokowi. Dan kampret lah itu tidak masyarakat dibikin tidak lupa bahwa pernah ada sosok pemimpin yang berkuasa 10 tahun di Indonesia namanya Jokowi. Ya itu inilah bisa jadi dulu ya permainan cara mereka untuk tetap menghidupkan diri. Berikutnya itu kalau kita memahami fenomena yang terjadi kembali pada Jokowi, ada Jokowi, ada Gibran, ada Bobi, ada Ks. Saya minta pandangan harapan, bukan harapan tapi pandangan lu melihat kan ini dianggap sebagai dinasti politik ya. Apa? Ini aja, tebak aja nih. Apa nasib keempat orang ini ke depan?
Apakah Gibran akan jadi presiden dari Rusia? Kalau misalnya kita tebak-tebakan nasi, sebenarnya Nggak apa-apa kan? mereka punya peluang. Oke. Mereka pasti yang punya peluang karena perbedaan itu pasti besar dan bisa jadi dinasti politik ini akan tetap dilawan oleh mereka karena ya balik lagi ketika pejabat publik hanya memikirkan tentang kekuasaan, keserakahan, ya pasti akan mereka kejar terus menerus dan apapun akan mereka lakukan untuk melindungi semuanya. Ya prediksi mereka tetap akan melejit dan Ketika Sang Gibran Bob ini akan melejit. ya akan pasti ketika pun mereka akan redup pasti akan dinaikkan dinaik pasti mereka akan berbagai macam Saya itu udah jadi gajah ya, pantai benar kalah. PSI udah jadi gajah. Jadi kan gitu. ya pastinya mereka akan melakukan hal itu karena ya sebagai pejabat publik pasti mereka nggak pengen namanya redup. Tapi you sadar nggak? Bro? Gibran itu, ya lu sadar. Ini pandangan lu kan, terserah ya. Mau ucap itu terserah. Pandangan lu, benar nggak Gibran itu emang bisa mengelola negara, punya pikiran tentang negara, atau cuma bicara soal AI saja? Karena yang ditampilkan di publik AI, civilisasi. Bahkan kita butuh pemimpin kita itu harusnya bisa melihat Indonesia ke depan ya. Artinya 2045 itu kita akan punya prediksi untuk menjadi Indonesia emas. Genap 100 tahun Indonesia merdeka. Tapi kalau wajah wakil presiden kita seperti ini, apa yang kita harapkan? Berarti Belum ya ini kalau bisa di pandangan mahasiswa ya. Sebenarnya sosok Gibran ini benar-benar apa ya? Tidak diharapkan seperti tidak diharapkan. Yang mana kita melihat pemimpin dari masa ke masa. oh nyala tuh Jadi ada Muhammad Hatta. Oke. Bagaimana kita melihat degradasi wakil presiden dari Muhammad Hatta tiba-tiba ke Gibran. Oke, betul. Ya kita apa ya? Tapi marah amin aja ya doa. Ya, ya. Biasanya bahkan Gibran sepertinya tidak masuk akal lebih buruk lagi tidak dibahas. Gak apa-apa. Dan kita nilai orang dia lahir dari cara yang tidak benar, hasilnya nanti konstitusi itu. Kita harus berani bicara. Dan perlu itu kan bahwa ini kita mengkritisi dirinya sebagai wakil presiden. Ya, kita tidak bicara soal pribadi ya, tapi kita bicara dia sebagai pejabat publik. Betul. Jadi ini jangan untuk kita bicara dia sebagai pejabat. Ya, kita pasti mulai dari kerja mana kita hari ini. Bahkan ya, saya pernah mendengar bahwa dia menolak beberapa undangan seminar dari universitas. Kenapa tuh? Kalau dia harus nolak. Saya nggak tahu juga Karena nggak bisa ngomong karena nggak punya ide atau mungkin ya karena sampai kesempat waktu itu beberapa riders yang harus dipenuhi oleh satu kampus untuk kita. Dia membatasi pertanyaan yang pertama, kemudian membatasi topik. Dia nggak mau bicara ini, dia nggak mau bicara ini, dia nggak mau ada pertanyaan ini. Ya, dan requestnya. Jadi ya bisa dikatakan pengen kurang membunilai. kalau itu benar terjadi ya, jadi siap. Jadi harus sadar diri. Ya, nggak usah maju catat buat Indonesia. Ya, Mengenai gini bro. Kalau misalnya kita bayar tiba-tiba Pak Prabowo, karena biasa udah tahun kedua orang Pak Prabowo ya, tiba-tiba mentersangkakan Bobi, Bobi dan punya kasus tiba-tiba mentersangkakan Kaisang, dan tiba-tiba mentersangkakan Jokowi. Wah, pandangan lu tentang ini? Beruntung nggak dinasti lu? wah itu Kalau bagi saya bos, selamat Indonesia. Tapi menurut lu gimana? itu apa ya? Sebenarnya emang itu bentuk manuver politik yang Itu ada out of the box lah, kejam. Ya kalau misalnya di dunia politik itu bentuk yang benar-benar sangat kejam lah. Tapi kalau itu berhasil, akhirnya Pak Prabowo memperlihatkan power dia, bahwa dia super power. Saya satu matahari, nggak ada duanya. Kalau saat ini dia bisa Menumbangkan itu. bahkan harusnya, kalau menurut saya, Indonesia kalau masalah, ini harus dibuang. Dan ya kita juga harus lihat efek selanjutnya. Bisa jadi setelah itu dihilangkan, tiba-tiba kita akan melihat Soeharto kedua di Indonesia.
Ya ini loh ya. Tapi itu ya. Betul. Itu bro. Kadang-kadang kalau saya gimana kan ngomong ya hilirisasi. Sekarang saya tuh tanya ChatGPT. Pak ChatGPT harus bayar gitu. Jadi orang saya gitu loh, Mas. Karena ini wakil presiden kita mengerjakan harus menggunakan ChatGPT. Ayo dong di gratis. Saya kita sebagai pendidik belum punya duit ini kan. Tapi kadang-kadang saya berpikir begitu. Oke, menurut lo bro, ini pertanyaan terakhir saya. Menurut lo gimana situasi ekonomi kita dan saya pikir pendidikan kita? Menurut jelas dari pendidikan Indonesia sebagai bangsa. Ya kalau misalnya kita melihat situasi pendidikan di Indonesia yang mungkin bisa dikatakan sangat jauh tertinggal bahkan dari negara sekitar kita. Ya, maksudnya itu Malaysia itu sangat bisa dibilang mereka yang walaupun ya banyak juga masalah, tapi untuk membentuk karakter anak muda bangsa itu kan dan saya rasa Indonesia hari ini memang jadi mereka hanya menganggap bahwa mereka kan waktu awal belum Prabowo ketika mereka musuh rancangan ke depannya pendidikan itu di nomor 2 kan. Ya, itu ada masih ada bukti presentasinya mereka waktu itu kita tampil di sini ya. Masih ada bukti bahwa ternyata mereka mendahulukan hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting. Misalnya pertahanan negara. Ya, kita hari ini nggak sedang perang. Ya mungkin kita ini bahwa pertahanan itu sangat penting lah. Kita ini mau kembali pada menjadi negara non-blok. Ya, kita mau menjadi negara non-blok, makanya Prabowo fokusnya perdamaian terjadi. Ya, kalau misalnya fokusnya ke perdamaian, berarti kita nggak perlu untuk menambah alutsista. Ya, maksudnya kita harus kembali ke benar. Siapa bos lanjut? Ya, kita harus membenahi SDM dari bawah. Ini masih berkaitan tuh. Karena terakhir itu masih sangat pendidikan dan ekonomi. Tentu yang menjadi warna baru di kepemimpinan Prabowo adalah efisiensi anggaran. Betul? Ada MBG. Karena saya sempat ngomong. Harusnya pertanyaan saya, apakah MBG itu tujuannya? Menurut saya memberikan orang tidak mampu makan, ya kan? Tapi pada pelaksanaan akhirnya tidak tahu. Harusnya ketika orang diberi makan, siswa diberi makan, harusnya bisa belajar dengan ya. Kalau sekarang setelah diberi makan langsung jalan ke rumah sakit. Benar kan? Tuh. Nah, pertanyaan sepengaruh apa sih MBG terhadap siswa? Dan sepengaruh apa sih MBG terhadap efisiensi anggaran? Lalu saya melihat kebijakan Prabowo pada awal tahun tiba-tiba membuat efisiensi anggaran dan ternyata efisiensi anggaran MBG itu ternyata Prabowo ini benar ambisius dengan strategisnya ini dan yang itu kan jualannya untuk kampanye. Betul. Dan ternyata ketika melihat memang niatnya simpel, niatnya hanya untuk melihat anak Indonesia bisa makan bergizi. Betul. Tapi tapi ternyata pelaksanaannya hancur. Ya, niat yang baik ketika tidak didukung dengan teknis yang baik pasti hancur. Dan kita bisa melihat itu dengan ya mungkin banyak siswa keracunan itu juga efek terburuk lah. Dan yang katanya juga untuk menstimulus ekonomi masyarakat akar rumput dengan membeli bahan pangan dari pasar-pasar terdekat yang ternyata ya itu tidak juga berpengaruh karena ternyata banyak juga perbaikannya Bang. Betul. Dari pemerintah pusat dananya ya tiba-tiba sampai di bawah ya, yang harusnya menu makanannya nasi ayam dan sayur itu kan burger yang katanya bukan jelas itu bahwa itu dikritik oleh ahli gizi. Berarti saya merasa efisiensinya anggaran ini sangat merugikan. Ya cukup merugikan apalagi kita karena kalau kita lihat datanya jadi kita sempat kaji juga efisiensi anggaran ternyata dia hanya memangkas anggaran pendidikan
Sementara anak-anak kembali sebanyak polisian, tentara tidak tersentuh sama sekali dan cukup disayangkan. Dan kemarin kita coba kita coba baca datanya, ternyata dari sekian ratus triliun dana pendidikan ternyata lebih dari setengahnya lebih. Sementara dana setelahnya yang hanya untuk MBG ini bisa menggratiskan mahasiswa kuliah. Ya, makanya itu peraturan LPDP berubah. Ya. Dan ya banyak teman-teman saya juga yang terdampak di LPDP. Benar. Kuota LPDP tipis, kemudian beasiswa makin tipis. Dengan kejadian teman-teman yang harus yang mendapatkan stimulus KIPK Betul. tidak menerima, karena mereka tidak menerima hak mereka. Jadi ya sangat-sangat pengaruh. Dan yang waktu itu katanya nggak berpengaruh karena itu dari lunas. Betul ya. Oke. Saya pengen nanya lu. Terakhir lah, ini adalah bahan terakhir. Karena baca sebagai penutup sebelum diberi pesan-pesan statement ekonomi. Indonesia kan menurun, fiskal ekonomi kita turun, dan moneter kita juga kurang baik. Seluruh Riani disuruh pergi, suruh bayar, disuruh. Saya cuma pengen dulu sampaikan tentang gaya saja. Saya nggak mau bicara soal kebijakan dia ya, setiap baru ya kita pokoknya nanti 6 bulan atau 1 tahun. Saya pengen lihat gaya ngomong dia Ya, menurut saya gaya Menteri Keuangan hari ini itu ya cukup bisa dibilang main boboiboy ya, karena dia cukup berani mengambil beberapa keputusan, kemudian berani untuk berseberangan pendapat dengan beberapa menteri, walaupun itu sering dibilang sebagai secara komunikasinya Prabowo di depan para menteri, di mana hari ini menteri satu mengatakan ini, tiba-tiba menteri yang mengatakan yang berbeda. Malah kalau di orang edit tuh si Purbaya berkelahi sama Bahlil ya, gitu kan ya sekarang. Dan ya itu jadi apa ya, jadi bahan lelucon ya, walaupun bisa dibilang Purbaya melakukan gebrakan, misalnya dia menuntut keburukannya Bahlil. Paling tidak kalau saya banyak lihat tuh yang untuk sekarang walaupun Purbaya belum sampai sebulan ya, dia dengan gaya dia bisa menenangkan dan mensenangkan hati di publik lah. Di publik. Saya kira itu ya. Menarik lah bahasa kita. Nanti kita bahas Bahlil dan lain-lain itu di waktu ya. Saya minta closing statement. Artinya untuk Lem UI, BEM se-Jogja, kemudian sama ke seluruh Indonesia. Ya harapan saya bagi seluruh siapapun yang akhirnya akan menonton video ini, ya harapannya adalah kita tidak terjebak dalam sebuah situasi yang bisa dibilang rekayasa oleh pemerintah coba menerima situasi bahwa Indonesia sedang damai, tapi kita dibutuhkan oleh itu, kita akhirnya nggak bisa melihat penderitaan ditutupi oleh pemerintah hari ini. Ya itu makanya saya memang jangan pernah berhenti bersuara, jangan pernah berhenti untuk mengkritisi, karena ya perlu kita tekankan bahwa kritik kita hari ini bukan karena kita benci, tapi karena kita peduli dengan keadaan saya. Ya kalau kita prinsipnya yakin usaha sampai ya, betul siap, yakin usaha sampai ya, itu harus. Karena semua usaha gitu ya, kita harus yakini bahwa akan sampai pada tujuannya. Oke, saya kira itu ya teman-teman semua. Dari saya, inilah fenomena Indonesia di 1 tahun masih ada 4 tahun yang kemudian menjadi perjalanan panjang kita rakyat Indonesia, terutama orang yang sering mengkritisi, dan kita hanyalah sebuah perpajakan dari masyarakat yang menyampaikan inspirasi. Harusnya kedudukan ini ada pada PBN, tapi kemudian mereka tidak mampu berlaku sebagai aktivis yang menjadi perpanjangan tangan dari masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih untuk rakyat sudah datang dan jauh-jauh. Semoga
apa yang kita bahas dan sampaikan hari ini bisa kita belum bisa menjadi pembinaan. Oke, tetap pantau channel kita terus. Jangan lupa like, comment, subscribe ya channel ini. Semoga teman-teman semua selalu hidup Spiro.